cerita yang dibalut perang dingin antara Farhad Abbas, Regina dengan Ilal Ferhat perlahan tapi pasti mulai mencair. Setelah saling membongkar aib, Ilal dan Farhad nampaknya kini mulai akur. Bahkan Ilal seolah tak ada beban memperlihatkan mobil yang dihadiahkan Farhad untuk sang juru bicara yang tak bukan adalah istrinya. Itulah sebuah mobil mewah yang ia sebut dari Farhad untuk Regina. Tapi di momen ini pula Ilal menyindir Farhad yang tak sanggup memberi nafkah 100 juta per bulan untuk anaknya dengan Nia, tapi justru mampu membelikan Regina sebuah mobil seharga ratusan juta rupiah. Mobil itu Farhad dan Regina. Ini mobil dikasih oleh Farhad untuk Regina, dikasih barunya, yaitu istri saya. Tadinya istri saya, dan sekarang masih istri saya. Mungkin belum diketuk palu oleh pengadilan agama, tapi sudah dibawa kabur oleh Farhad. Tapi kalau bisa dibilang kalau dia di bawah 1 M ini bisa dibeli dengan uang kan. Artinya kalau seandainya tidak mampu untuk mengasihi anaknya 100 juta per bulan, kasihan sekali ya anaknya gitu. Beli mobil bisa, tapi anaknya nggak bisa dibeli, nggak bisa dikasih santunan 1 juta per bulan. Padahal kan sudah ada komitmen. Meski masih melontarkan sindiran, tapi hubungan keduanya nampak sudah mencair ketika keduanya bertatap muka. Bahkan dalam pertemuan mereka, Ilal menyebut dirinya mengikhlaskan Regina yang masih berstatus istrinya yang sah untuk dinikahi Farhad Abbas. Lantas, apa kata Farhad juga Regina tentang pertemuan mereka? Malam ini saya ketemu dengan Farhad. Tiap hari ketemu sama saya nih. Ketemu dan saya sekarang ingin menyatakan bahwa saya mengikhlaskan memberikan istri saya kepada, bukan dikasih ya, saya ikhlaskan untuk Regina kepada Farhad Abbas. Ini lagi stres. Besok saya angkat Bapak bekerja sebagai pengawal saya. Kalau dulu Bapak punya pengawal, sekarang Bapak jadi pengawal. Terus terang kaget, karena kagetnya bukan kaget takut sih ya, cuma maksudnya ya kan selama ini memang saya nggak pernah ketemu juga dengan Ilal gitu ya. Bagi saya sih nggak masalah, cuman ya inilah mungkin media juga melihat ya, dimana ada saya selalu aja berusaha untuk bagaimana menjatuhkan saya. Tapi bagi saya nggak ada masalah, ya silahkan aja, yang motivasinya apapun saya silahkan aja. Saya hanya Ya biasa aja, memang Pak Ilal ini angin-anginan orangnya. Kadang-kala baik, kadang-kala stres. Terutama kalau nggak dikasih uang sama Mary kali ya. Itu dia langsung pergi tuh, pemirsa tuh. Jadi menurut saya ya aneh aja. Marah sekali, punya kelemahan, hidup bersama dengan istri orang, malah nuduh istrinya diambil saya. Jadi menurut saya terlalu berlebihan. Munculin Farhad ada hubungan dengan artis J. Oh nanti kami nggak mau karena undang-undang ITE. Kan itu kan hanya sekedar wacana yang dibentuk. Buka saja nggak masalah. Malu sendiri juga nanti akhirnya. Ya tapi namanya orangnya kanak-kanakan tidak dewasa, lelaki yang tidak tahu malu, ya tujuannya ingin mempermalukan. Saat bisa bertemu dan bertatap muka, baik Farhad dan Ilal justru saling melontar canda dengan rasa tak berdosa. Entah permainan apa yang ada di dalamnya dan mereka mainkan, yang jelas Farhad dengan Ilal seolah tanpa beban mencurahkan isi hati tentang isu perselingkuhan yang selama ini kerap dibenturkan dengan Farhad dan Regina. Sang juru bicara Farhad itu juga mengaku bahwa ia tidak merebut Farhad lantaran Nia dan Farhad telah pisah ranjang sejak 7 tahun silam. Dan saya juga tidak pernah merasa direbut oleh siapapun. Bagi saya namanya cinta itu tidak bisa direbut ya. Jadi kalau dibilang selingkuh dasarnya yang mana? Kalau yang setahu saya dari Farhad Abbas, memang kan Mbak Nia juga sudah mengaku ya bahwa 7 tahun mereka sudah bercerai dan pisah ranjang gitu. Jadi kalau dibilang perselingkuhan dengan saya dasarnya apa gitu. Dan saya pun tidak pernah kok merasa merebut gitu. Dan saya punya bukti-bukti lengkap, saya punya bukti-bukti jelas bahwa Regina melakukan perselingkuhan dengan suami Mbak. Dan ini pun jelas bahwa kejadian ini membuat rumah tangga orang berantakan.
Tidak hanya pertemuan yang seolah menjadi permainan atas rekayasa cinta mereka, seolah ada sejumput kata mengejutkan yang digulirkan Farhad Abbas, yaitu ketika Farhad sesumbar akan menikahi Regina ketika ia sudah resmi bercerai dengan Nia dan Regina telah resmi bercerai dari Ilal Ferhat. Saya tetap komit bahwa selesai dia bercerai nanti resmi dan saya akan segera menikah di Regina, kira-kira begitu. Ya ini baik lagi, kalau masalah jodoh itu kan itu rahasia Allah ya. Kalau manusia sih pengennya kan berencana, pengennya yang terbaik, pengennya yang enak-enak aja, nggak pengen yang sedih-sedih, pengennya pasti seperti itu. Begitupun mungkin dengan saya, mungkin dengan pasangan-pasangan lain. Tapi bagi saya sekarang, saya nggak mau mikir yang muluk-muluk dulu deh. Apa yang diperlihatkan Farhad Abbas, Ilal, dan Regina memang penuh tanda tanya dan teka-teki. Mereka seakan begitu mudahnya memutarbalikkan haluan kisah asmara hingga berjalan tanpa tujuan. Lalu benarkah jika semua ini telah direncanakan dan disusun demi sebuah kepentingan dan popularitas Farhad Abbas, Regina, dan Ilal Ferhat? Jadi bahwa ini sandiwara cinta. Ide jadi married, get married. Jadi sandiwara cinta Farhad Abbas dengan Regina ini berakhir dengan ketidakpengakuan Farhad dengan perselingkuhannya. Jadi inilah sama Farhad Abbas. Saya mengatakan kalau sudah resmi bercerai, saya nikahi resmi Regina, ya kan? Itu kurang gentle apa saya? Jadi kalau namanya cinta itu ajaib. Ya. Artinya cinta ajaib itu ya nggak mungkin kita menculik atau mengambil istri orang kalau tidak ada chemistry dan tidak ada rasa suka dan sayang. Dan tidak mungkin seorang suami walaupun dia bukan pengangguran kayak Pak Iwan sekarang, walaupun dia ada kerja kaya, kalau istri dia tidak cinta lagi kayak saya, ya biasa. Mencairnya hubungan Farhad Abbas dengan Ilal, suami Regina, juga menjadi harapan yang ingin diwujudkan Bopak Castello dalam permasalahan rumah tangganya. Tapi mengapa Bopak justru meminta dilakukannya tes DNA atas keberadaan anaknya?